Selamat pagi semuanya, saudara-saudara semuanya yang ada di Zoom. Pagi, Elvi. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar mengenai seri Rumah Tangga Advent. Oke. Dan kita mau share screen dulu. Apakah semuanya sudah bisa lihat share screen-nya? Sudah bisa. Oke, terima kasih. Jadi judul di pagi hari ini adalah Cinta Yesus harus tercermin dalam kehidupan orang tua atau ibu bapak. Dan mari kita baca ayat pertama kita di Roma 10 ayat 17. Apakah kita boleh minta baca? Kak Lydia bisa baca? Bisa. Oke. Roma 10 ayat 17. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Oke. Kak Lydia, apa kata lainnya iman, Kak Lydia? Iman, percaya. Faith. Iman kata lain dari iman adalah percaya, kan Kak? Dan bagaimana seseorang bisa percaya, Kak? Dia dengar dulu di sini. Bisa ada percaya, bisa ada percaya. Dengar firman Tuhan. Iya, dengar kan Kak? Dengar firman Tuhan. Dan artinya Kak, kalau mau dengar, oke. Apakah sudah bisa? Oh iya, thank you. Makasih Kakak Tia. Ya, sorry. Tadi kecil sekali. Dan kalau kalau firman Tuhan itu didengar, firman Tuhan itu kan didengar, kan Kak? Artinya harus ada yang apa? Speak, berbicara. Berbicara kan, dan kalau di Roma 10 ayat 14, untuk mendengar harus ada yang sampaikan, kan Kak? Itu berbicara. Artinya, faith cometh by hearing, artinya untuk hearing harus ada yang bilang, kan? Sesuai yang di Roma 10 ayat 14, kan Kak? Iya. Dan iman itu datang dari pendengaran, artinya dia percaya apa yang dia dengar, kan Kak? Dan yang dia dengar itu adalah firman Tuhan, kan Kak? Iya. Betul kan? Apakah sejauh ini bisa mengerti? Bisa. Oke. Jadi, untuk hearing harus ada yang sampaikan, yaitu preacher. Tahun 10 ayat 14. Dan yang dia dengar, dia percaya apa yang dia dengar. Dan yang dia dengar adalah firman Tuhan. Oke. Selanjutnya, apa buktinya dia percaya
apa yang dia dengar. Kita boleh minta Kak Lydia, apakah Kak Lydia sendiri atau ada Om Melki atau Mak Meis? Di sini sendiri LT. Tapi Oke, Kak Lydia. Halo, selamat pagi Itin yang ada di Sonder. Selamat pagi Kakak LT yang ada di Iya Kak. Baca Yesaya 30 ayat 21. Boleh. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Oke, jadi ada telinga dan telinganya dia punya fungsi untuk apa, Itin? Telinga fungsinya untuk mendengar. Jadi telinga untuk mendengar, dan apa yang dia dengar? Perkataan, word. Dan word yang sesuai yang di atas itu adalah firman Tuhan, kan? Firman Tuhan, ya. Dan dibilang dia punya firman yang di belakang dia, dan kalau jadi dia punya telinga dengar firman yang ada di belakang dia, kan Itin. Dan kalau Itin ingat yang kalau firman yang ada di belakang atau terang yang ada di belakang itu apa, Itin? Itu firman masa lalu, Kak. Yang ada di belakang itu. Apa Itin ingat yang di EW 14 itu? Yang terang midnight cry kan yang menerangi dari belakang, kan? Dan kalau ini juga dibilang dia punya firman dari belakang, kan? Begitu. Ya, dan betul, dia punya firman dibilang ini jalan, berjalanlah di situ, di jalan itu. Neropet kan dia punya jalan. Oh, betul. Tapi di sini inilah jalan, dan dia punya firman di sini. Ini jalan, dan apa yang harus dilakukan di jalan itu? Harus kalau ada jalan harus di walk, Kakak. Jalan. Iya, harus berjalan, kan? Iya. Iya. Dan kita mau lihat apa dia punya kata jalannya sesuai yang di Yeremia 6 ayat 16 itu adalah jalan old path, kan Itin? Ya, old path. Jalan yang dahulu kalah. Dan apa kata lainnya? Ini jalan. Karena orang kalau mendengar firman, dia punya firman kan bilang, ini jalan, berjalanlah di sini. Artinya orang yang mendengar, dia akan jalan. Karena perintahnya berjalan. Dan kita lihat ya apa kata lainnya dari apakah ada Uco di sana? Bisa baca? Bisa ke LT. Halo, selamat pagi, Uco. Bisa baca Yeremia 7 ayat 23? Bisa ke LT Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Oke. Kata lainnya berjalan di sini apa, Uco? Kalau dia berjalan, artinya dia apa? Dia punya bahasa Inggris. Obey. Obey, kan? Atau menurut. Ya ke LT.
Oke. Artinya bukti bahwa dia percaya apa yang dia dengar adalah dengan dia berjalan atau menurut apa yang dia dengar. Betul kan, Uco? Ya, Kak LT. Dan kalau kalau dia lebih menurut, lebih berjalan, apakah dia lebih tambah percaya, Uco? Ya, Kak LT. Dia percaya apa yang dia dengar, kan? Lebih tambah yakin dengan apa yang dia dengar. Karena apa yang dia dengar itu sudah dibuktikan dalam dia punya kehidupan, kan, Uco? Ya, Kak LT. Oke. Terima kasih, Uco. Dan kita mau tanya, ini untuk semuanya ya. Di mana tempat anak-anak pertama dididik? Tempat pertama anak-anak dididik rumah tangga. Di rumah. Di rumah, kan? Dan siapa yang menjadi dorong mereka punya guru pertama dari anak-anak? Mama dan Papa Noel. Orang tua, kan, Kak? Betul sekali. Jadi tempat pertama anak-anak dididik adalah di rumah. Dan yang menjadi guru pertama anak-anak, guru pertama dari anak-anak adalah orang tua. Dan artinya, Kak, artinya kan kalau dia punya tempat didik itu di rumah tangga, dan dia punya anak-anak, dia punya guru dari anak-anak itu adalah orang tua, artinya dia punya orang tua yang ajarkan kan kepada dia punya anak-anak, dan anak-anak itu apa yang kalau anak-anak yang kalau dia belajar, dia lihat anak-anak kalau dia belajar pertama dalam rumah, apa yang dia pelajari, Kak? Bagaimana cara dia belajar? Dia dengar. Dan dia lihat, kan, Kak, apa yang dia punya orang tua, kan, Kak? Iya. Jadi anak-anak dengar dan lihat apa yang orang tuanya ajarkan, kan, betul? Artinya, Kak, apakah sangat penting apa yang anak-anak itu dengar dan lihat? Penting sekali. Karena itu, apakah itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan anak-anak, Kak? Sangat mempengaruhi, kan, Kak? Dan sangat penting, kan? Apakah yang dia dengar dan dia lihat itu bisa mempengaruhi dia punya keselamatan, Kak? Sangat. Sangat, kan, Kak? Artinya, apa yang orang tua ajarkan dan lakukan itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak. Oke. Dan kalau konsep tadi kita lihat bahwa iman kan datang dari pendengaran, dan pendengaran
akan firman Tuhan. Dan kalau dia mendengar, bukti dia percaya apa yang dia dengar, dia menurut, kan Kak? Iya. Oke. Dan kalau yang artinya, apakah Kak bisa kepercayaan seorang anak timbul dari apa yang dia dengar, dari yang orang tua ajarkan, Kak? Bisa. Iya kan, Kak? Kepercayaan orang tua terhadap anak, kan, Kak? Iya. Dan artinya kalau ketika orang tua ajarkan firman Tuhan, anaknya juga apa? Percaya firman Tuhan, kan, Kak? Iya, Dek. Ya. Dan kalau ketika anak itu menurut apa yang dia punya orang tua katakan, dia akan lebih mencintai kan apa dia punya orang tua. Dia lebih mencintai dia punya orang tua, lebih sayang kan. Karena apa yang dia punya orang tua itu bilang, itu dibuktikan benar dalam dia punya hidup. Betul kan, Kak? Sesuai dengan kalau orang tua bilang, ini salah, ini yang benar. Dan kalau dia menurut yang benar, dan dia buktikan, oh ternyata ini benar. Apakah dia lebih cinta dia punya orang tua, lebih sayang kan kepada dia punya orang tua? Karena dia sudah buktikan dalam dia punya kehidupan kan. Dan kalau contoh kecil, kalau contoh sehari-hari, misalnya orang tua bilang, Dek jangan main pisau, nanti kalau main pisau nanti bisa berdarah, begitu kan Kak? Dan kalau anak menurut, kalau dia dengar dan dia menurut, apakah bisa berdarah dia punya tangan kalau keiris, Kak? Kalau main-main pisau? Nggak bisa. Enggak kan? Tapi apakah kalau dia, apalagi ya Kak, kalau misalnya anak yang sudah pernah main-main, terus keiris dia punya tangan, terus kalau dia punya orang tua dengar, dia langsung, iya, yang kita punya mama bilang, ini benar. Karena, oh, ini kita pernah alami, betul kan Kak? Kita punya mama bilang supaya untuk kebaikan kan Kak? Iya, jadi pada umumnya cilaka baru percaya, no? Iya, kebanyakan kan Kak, oh nanti kalau terjadi dulu baru percaya kan. Dan kalau kita percaya Kak, kalau anak-anak percaya kepada yang pertama kan Kak, natural kan, di 1 Korintus 15:46 kan Kak? Iya. Yang pertama natural, dan yang selanjutnya spiritual kan. Jadi kalau anak-anak percaya kepada orang tuanya yang kelihatan di dunia ini, anak-anak juga percaya kepada kita punya Bapa di surga kan Kak? Iya. Karena dia punya orang tua itu mencerminkan dia punya orang tua yang di surga kan Kak? Benar. Jadi apakah sangat penting sekali untuk orang tua ini tunjuk kepada Bapa yang di surga, Kak? Sangat penting. Selalu kasih lihat, oh ini dia punya orang tua selalu mengarahkan kepada hal-hal yang spiritual kan, Kak? Karena yang dia lihat, kalau anak lihat hal natural, dia punya orang tua juga harus kasih tunjuk. Ini hal yang spiritual kan, Kak? Iya, LT. Ini contoh ya, di Matius 7 ayat 9 dan 11. Matius 7 ayat 9 dan 11. Apakah kita bisa minta Queen Lalian? Halo LT. Halo Mbak Yanti. Mbak Yanti bisa baca Matius 7 ayat 9 dan 11.
Bisa, Elti. Terima kasih. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih Mayanti. Dan ya tahu kan, kalau seorang anak minta kalau anak-anak minta dia kepada dia punya orang tua secara jasmani minta makanan, apakah dia punya orang tua pernah kasih batu? Tidak. Tidak kan? Apalagi Bapa di surga. Bapa di surga sangat tahu dan sangat peduli akan keperluan kita. Dan Bapa di surga itu selalu siap kan berikan kalau kita minta. Baik kita mau minta kita punya roti untuk kita punya tubuh maupun juga untuk kita punya jiwa kita kan, Mayanti? Iya, betul. Dan kalau orang tua contoh kalau misalnya orang tua selalu kasih tunjuk, Dek, kalau misalnya kita masih kalau apakah kita pernah kekurangan sehari pun? Apakah kita pernah tidak makan sehari? Dan tidak pernah. Tidak pernah kan? Dan itu selalu bilang, karena kita masih makan, karena Bapa yang di surga selalu sediakan kan? Selalu peliharakan kita kan? Betul kan, Mayanti? Iya, betul. Baik kita punya fisik maupun kita punya spiritual. Apalagi give us this day our daily bread. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan kalau roti itu dilambangkan dengan firman kan, Mayanti? Iya, betul. Dan terima kasih, Mayanti. Sama-sama, Elti. Dan ini ya, di Mazmur 103 ayat 13 dibilangkan, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi, apakah ini yang membuat kita lebih mencintai kita punya Bapa di surga? Karena kita percaya akan Dia punya janji, dan Dia buktikan dalam Dia punya kehidupan. Dan ketika kita lihat kita punya Father di dunia, kita tahu kita ketika orang tua kita di dunia ini mencerminkan akan apalagi kita punya Bapak yang di surga Tuhan selalu Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia kan. Halo, sunyi ya di. Oh tadi picking up, sekarang sudah. Oh iya. Oke. Makasih ini masih saya. Suara LT nggak kedengeran. Penting. Dipersilakan Kakak LT. Terima kasih Itin. Sama-sama Kakak LT. Dan dia kalau apakah
bisa dengar, Itin? Udah bisa, LT. Bisa Kakak LT, jelas. Dan tadi kita kan sudah di Mazmur 103 ayat 13 kan, Itin? Iya, Kak. Dan Itin, kalau kita rasa kita punya orang tua yang dalam Tuhan sayang kepada kita, apakah kita perlu khawatir, kita perlu takut kalau kita punya Bapa di surga? Tidak perlu khawatir, Kakak LT. Bapa di surga. Sedangkan yang kita punya orang tua di bumi sayang, apalagi kita punya Bapa yang di surga kan itu. Iya. Betul. Dan dibilang kita punya Tuhan sayang kepada siapa, Itin? Sayang kepada anak-anaknya. Yang takut akan Dia. Betul. Dan mari kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Mary Bell bisa baca? Boleh, Kak LT ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan lihat Bapa di surga sangat apa di sini, Mary Bell? Sangat apa? Bapa di surga begitu sangat besar kan, Dia punya apa? Punya kasih, Kak LT. Dan dia Bapa ungkapkan Bapa punya kasih dengan apa? Bapa berikan apa? Apa yang Bapa berikan? Anaknya yang tunggal. Dan anaknya itu siapa, Mary Bell? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan? Dan di sini dibilang barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang kekal kan? Ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus Bapa berikan anaknya kan supaya kita bisa ada kesempatan hidup kan, Mary Bell? Dan kita punya kesempatan hidup ini untuk apa? Sesuai yang di ayat. Untuk beroleh hidup yang kekal. Kita harus percaya kan? Oh iya, Kak. Percaya akan apa? Dapat apa? Akan dapat hidup kekal. Terima kasih, Mary Bell. Sama Kak LT ya. Dan dia .c ini apakah Cipetei? Titik ya, LT. Oh iya. Iya. Bunda bisa baca 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes ayat belum muncul, Ti. 16. Iya. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang Ayat sempurna. 19. Apakah bisa dari ayat 19 dulu? 4 ayat 19. Kita mengasihi Iya, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan dibilangkan kita cinta Tuhan karena Tuhan lebih dahulu kita lebih dulu mengasihi kita kan.
Dan kalau kata lainnya di sini kata lainnya di atas kan percaya itu sama dengan mengasihi kan, Anti? Ya. Karena begitu. Allah sama kita. Artinya kalau orang yang selamat adalah orang yang percaya dan mengasihi Tuhan kan, Anti? Tuhan, betul. Dan Anti bisa baca ayat selanjutnya, ayat 14. Ayat 18. 1 Yohanes 4:18. Ya. Di dalam kasih. Ayat 8. Iya, kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut tidak sempurna. Halo, LT bisa dengar? Dan iya bisa, Bude. Soalnya di sini juga suka putus-putus. Oke. Jadi sesuai yang di Yohanes 3 ayat 16, orang yang selamat adalah yang percaya Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dan yang tidak takut kan, Anti? Iya, betul. Orang tidak takut, dan kalau sesuai yang di Mazmur tadi, dia tidak ada ketakutan karena apa? Dia takut kepada Tuhan kan? Iya. Betul kan? Dan dia tahu ini tidak boleh, tiga hal itu tidak boleh terpisah kan? Dan orang yang takut artinya adalah orang yang tidak cinta dan tidak percaya Tuhan kan, Anti? Dan apakah itu juga berlaku kepada kita punya orang tua yang di dunia? Kalau kita takut karena kita tidak percaya dan kita tidak cinta kepada kita punya orang tua. Iya. Iya kan? Iya. Karena kalau anak sama orang tua biasanya nggak percaya. Iya, betul kan? Iya. Dan kalau contoh kalau misalnya, kalau ada orang tua kan selalu bilang kan, sering bilang, kalau kamu benar, jangan pernah takut. Karena kalau kamu salah, kamu harus akui itu sebagai kesalahan kan, Bude? Iya, betul. Dan itu kan yang kalau orang tua bilang, kalau misalnya, dan kalau anak itu dia percaya, yang orang tua bilang kan, jangan takut, kalau itu benar jangan takut, karena dia selalu ada punya orang tua kan, dia tahu dia punya, kalau walaupun ada orang lain yang bisa mau buat menyakiti dia, kalau dengan dia buat yang benar, pasti ada yang mau jaga sama dia, gitu kan, Anti? Iya, orang tuanya kan selalu jaga. Dan anak itu tidak akan takut bilang yang benar, karena dia punya orang tua itu ajarkan untuk jangan takut bilang yang benar. Dan ketika anak itu tidak takut bilang yang benar, itu karena dia percaya kan, dan dia cinta dia punya orang tua. Dia tahu bahwa kalau ada terjadi apa-apa, karena dia bilang yang benar, orang tuanya akan mendampingi kan, Anti? Dan begitu juga kalau kita dibawa digiring ke pengadilan untuk dipertanggungjawabkan kita punya iman, kita tidak takut bilang yang benar karena kita tahu bahwa siapa yang selalu bersama-sama dengan kita, Anti? Bapak kita akan selalu menyertai kita. Dan di Matius 28 ayat 20 dibilang, I am with you always, kan? Roh Kristus, kita tahu Kristus melalui rohnya yang selalu bersama-sama dengan kita. Apakah kita perlu takut?
Tidak kan, Anti? Nah. Mari kita baca kutipan di ST September 9, 1886. ST Science of the Time September 9, 1886. Apakah yang di Cihideng bisa baca? Terima kasih, Anti Nuning. Sama-sama, LT. Ibatai Cihideng. Halo, Cihideng. Apakah Kak Michela, Anti Esther, Kak Uncle Sutardi, Kak Bobby? Ya, Anti. Halo, Kak. Ya, ada Anti Esther? Ada. Oke. Anti Esther bisa minta tolong baca? Bisa, LT. Tugas pertama dan paling mendesak yang dimiliki ibu kepada penciptanya adalah melatih bagi anak-anak yang telah diberikan kepadanya. Anak-anak bayi adalah sermon bagi ibu, di mana ia dapat melihatnya, mencerminkan kebiasaan dan tingkah laku. Betapa sangat hati-hati, maka bahasa dan perilakunya di hadapan pelajaran kecil ini. Ciri-ciri karakter apapun yang ingin dilihatnya berkembang di dalamnya. Ia harus memupuk dalam dirinya. Terima kasih, Anti Esther. Ya, Anti. Sama-sama. Dan di sini bilang kan, tugas pertama dan yang paling mendesak, yang paling dituntut ya, yang dimiliki ibu kepada pencipta, yaitu melatih anak-anak yang telah diberikan kepadanya kan. Dan anak-anak bayi, jadi orang tua itu adalah orang tua mencerminkan kan kepada dia punya anak-anak apa yang kebiasaan dan tingkah laku kepada dia punya anak-anak kan. Dan di sini bilang dan apakah ini sering ini kalau anak-anak Yanti, kalau misalnya kalau ditanya kenapa kamu seperti itu, buat seperti itu, dia pasti menunjuk. Oh, karena lihat papa, lihat mama, orang-orang yang di rumah kan, nanti dia menunjuk, karena itu kan yang dia lihat. Iya, betul. Dan di sini dibilang, betapa sangat hati-hati. Dan dibilang, maka bahasa dan perilakunya perilaku di hadapan pelajaran kecil ini kan, kalau kita apakah sangat harus, kalau kita tahu kan, kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan ini, yang kita bilang, yang kita ungkapkan semuanya ini, itu kita punya anak lihat. Kalau kita punya anak lihat, apakah kita mau kasih tunjuk? Itu karakter-karakter yang tidak baik, Anti. Iya, Anti. Tidak, kan? Iya, tidak. Dan karena semuanya itu orang tua kan, itu dia punya buku pelajaran. Dan kalau dia punya buku pelajaran, wah, dia mau lakukan apa yang dia pelajari kan, Anti? Betul. Semua yang dia lihat itu akan membentuk juga karakternya.
dia akan meniru. Iya, diturun dia niru kan? Iya. Dan terima kasih Anti Esther. Sama-sama Elti. Kita ke kutipan selanjutnya. Halo, selamat pagi Anti Telma. Selamat pagi, Elti. Anti bisa baca? Bisa. Para ibu-ibu, bangunlah akan kenyataan bahwa pengaruh dan teladan Anda memengaruhi karakter dan nasib anak-anak Anda dan mengingat tanggung jawab Anda. Kembangkanlah pikiran yang seimbang dan karakter yang murni, yang hanya mencerminkan yang benar, yang baik, dan indah. Ini kan Anti yang kita lihat bahwa dibilang ini berlaku kan juga untuk, dan di sini bilang para ibu-ibu, khususnya para ibu-ibu, dibilang bangun karena dia punya kenyataan, kamu punya pengaruh, kamu punya contoh, teladan itu mempengaruhi karakter dan nasib anak-anak kan, Anti Telma? Iya, betul. Anak-anak kan dari kecil yang dirawat, yang selalu yang dia lihat kan dia punya orang tua, dan kalau masih kecil selalu kepada dia punya ibu kan, karena dari kecil, dari bayi dia punya ibu yang jaga kan. Iya, betul. Dan dari kecil apakah anak-anak itu selalu lihat dia punya orang tua, dia punya ibu, karena yang dia selalu dekat dia punya ibu dari kecil kan, ibu yang jaga, dia punya ibu yang dari masih bayi, itu semua kan. Dan kalau jadi jangan heran kalau misalnya anak-anak itu selalu kok dia mirip sama dia punya mama, dia yang dia lakukan, betul kan Anti? Iya, betul sekali. Yang dia punya kali. Dan kalau misalnya di Manado, siapa tuh anak begitu? Jangan heran deh, mama lihat kok begitu. Ya kan Anti? Betul. Iya. Dan kalau misalnya dia punya anak, dia punya orang tua, dan di sini bilang, dan mengingat tanggung jawab Anda. Dan kembangkanlah pikiran yang seimbang, karakter yang murni, yang hanya mencerminkan yang benar, yang baik, dan yang indah. Karena itu semua akan berpengaruh dan akan diteladani. Dan pengaruhi karakter dan nasib anak-anak kan, itu dia. Iya, betul. Kita ke kutipan selanjutnya. Ketika orang ibu mendapatkan kepercayaan dari LT mau baca kutipan selanjutnya? Iya, Itin. Yang di
di AHA 199.1. Sudah Kakak Tia. Oke, terima kasih Itin. Sama-sama Kakak Elti. Mice bisa baca, Mice? Bisa, Elti. Oke. Ketika sang ibu mendapat kepercayaan dari anak-anaknya dan mengajar mereka untuk mencintai dan menaatinya, ia telah memberi mereka pelajaran pertama dalam kehidupan Kristen. Mereka harus mencintai dan mempercayai serta mematuhi orang tua mereka. Kasih yang dalam kepedulian yang setia dan pelatihan yang benar dimanifestasikan orang tua bagi anak. Sama-sama mencintai, mencerminkan kasih Yesus bagi umatnya yang setia. Terima kasih, Mice. Sama-sama, Elti. Dan di sini kan dibilang pelajaran pertama dalam kehidupan Kristen yaitu untuk mendapatkan kepercayaan dari anak-anak kan dan mengajar mereka untuk mencintai dan menaatinya. Dan kalau dia punya dan itu sangat penting sekali kan karena ini pelajaran pertama dan banyak kalau apakah dan pada umumnya itu yang sering terjadi kalau dia punya anak-anak, kalau pelajaran pertama ini tidak terpenuhi dalam anak-anak, apakah sangat kacau, Mice? Yang kalau kita lihat ya, ketika anak-anak tidak percaya dia punya ibu, karena apakah dia punya anak-anak akan terjadi banyak yang semuanya akan jadi nak bagus kan, Mice? Banyak anak-anak yang nakal karena dia nak percaya kan, dia punya orang tua nak dapat kepercayaan dari anak-anak kan, dia punya tidak dididik, karena tidak orang tuanya tidak ajarkan, tidak membuat dia punya, tidak mendapatkan dia punya orang tua tidak mendapatkan kepercayaan dari anak-anaknya, makanya dia punya anak-anak banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kan yang terjadi banyak kan. Dan makanya dibilang ini pelajaran yang pertama dalam kehidupan Kristen. Dan dibilang mereka harus mencintai dan mempercayai dia punya orang tua serta mematuhi orang tua mereka kan. Dan dibilang kasih yang dalam kepedulian yang setia dan pelatihan yang benar ini dimanifestasikan orang tua bagi anak dan sama-sama mencintai, mencerminkan kasih Yesus bagi umatnya yang setia. Dan kalau kita lihat orang tua kita, kalau kita cintai, kita punya orang tua, kita percayai, kita turut, begitu juga kita akan turut sama Tuhan, kan Mice? Betul, Elti. Karena itu memanifestasikan orang tua memanifestasikan sebagaimana dia cinta yang kelihatan nih juga akan cinta yang tidak kelihatan kan. Bukti dari dia cinta yang anak-anak cinta yang tidak kelihatan dengan dia mencintai dan menurut yang kelihatan. Itu dia kan. Kayaknya LT ada yang kutipan terakhir.
Oke. Karena masih ada sedikit lagi, LT mau ada kutipan. Halo Itin, apakah Itin bisa buka di SD September 9 yang poin 4? SD September 9, 1886. 6, paragraf 14. 14. Mulai dari kata Our Savior. Iya. Baiklah, kakak titip ya. Nah itu ya, tungguin. Iya kakak titip. Ada lagi yang saat. Iya. Oh iya. Dan. Iya sudah kakak titip. September 9, Mak. 1886. Sudah kakak titip. Sini. Oh. Itu nak bisa kopi. Oh tunggu Tin, kayaknya bukan yang itu Tin. Kak ini? Tunggu. Oh, yang ini Tin, sorry. Yang paragraf 12, cuma dia punya lanjutan. Oh, paragraf 12 dia punya lanjutan. Ini 14, 13, 12. Dari Mother's Awake. Dia punya lanjutan. Iya, sampai will bless her children. Berarti 14 ini hapus ya? Iya, terima kasih. Jadi paragraf dari beautiful. Oh, enggak apa-apa biar Jotin. Ya, Jo? Oke. Iya. Dah, Kak. Silakan. Sudah kakak LP. Ini. Okay. Di sini kan dibilang, para ibu, sadarlah akan kenyataan bahwa pengaruh dan teladan Anda memengaruhi karakter dan nasib anak-anak Anda. Dan mengingat tanggung jawab Anda, kembangkanlah pikiran yang seimbang dan karakter yang murni, yang hanya mencerminkan yang benar, yang baik, dan yang indah. Terus di sini dibilang, penebus belas kasih Anda memperhatikan Anda dengan cinta dan simpati. Siap untuk mendengarkan doa-doa Anda dan memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Dia tahu beban hati setiap ibu dan merupakan sahabat dalam setiap keadaan darurat. Lengannya yang kekal mendukung ibu yang takut akan Allah dan setia. Dan
untuk para ini pas LT baca ini, apakah ini sebuah penghiburan, kekuatan kan janji Tuhan kepada para ibu-ibu yang selalu mendidik dia punya anak-anak kan. Dan di sini bahwa apakah sangat mantap kalau itu bisa naik ke atas sedikit. Oke. Dan apakah sangat mantap kalau di sini bilang bahwa dibilangkan penebus belas kasih memperhatikan Anda dengan cinta dan simpati dan mendengarkan doa-doa Anda dan memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Apakah sangat mantap ketika sementara mendidik anak-anak, dan kita tahu kalau sementara mendidik itu butuh bukan main, dia punya sabar kan, dan perjuangan sekali karena mau kalahkan anak-anak kan selalu begitu. Dia selalu kan banyak yang suka melawan begitu kan. Dan dibilang Tuhan sedang perhatikan kamu dengan cinta dan kasih dan simpati, dan Tuhan siap mendengar doa-doa Anda. Apakah kalau orang tua minta untuk dia punya anak cinta kepada Tuhan, apakah Tuhan itu tidak akan dengar kalau dia punya orang tua minta untuk dia punya anak-anak cinta kepada Tuhan? Tidak kan? Dan di sini bilang, dan Tuhan siap memberikan bantuan kan yang dibutuhkan. Ketika minta, pasti Tuhan akan apa? Selalu kan, Tuhan selalu kuatkan. Dan dibilang, lengannya yang kekal mendukung ibu yang takut akan Tuhan dan setia. Wow. Dan dibilang ketika di bumi ia memiliki seorang ibu yang berjuang dengan kemiskinan, memiliki banyak kekhawatiran dan kebingungan. Dan ia bersimpati dengan setiap ibu Kristen dalam kepedulian dan kecemasannya. Dan dibilang, juru selamat yang melakukan perjalanan panjang dengan tujuan membebaskan hati cemas seorang wanita yang putrinya dirasuk oleh roh jahat, akan mendengar doa ibu dan akan memberkati anak-anaknya. Dan kita lihat kan waktu Tuhan Yesus selalu di dunia, dia selalu dia punya banyak kan yang selalu dengan bersama dia punya ibu, dan dalam dan dari ketika Tuhan Yesus, apakah banyak sekali Tuhan Yesus selalu menolong para yang di sini dia punya contoh kan yang wanita yang putrinya yang dirasuk oleh roh jahat kan. Dan ketika setiap kali orang tua, khususnya para ibu, dengar ketika orang tua minta kepada Tuhan kan, minta untuk selalu doakan dia punya anak, apakah dibilangkan Tuhan siap untuk apa? Mendengar dia punya doa dan mau siap berikan itu bantuan. Dan inilah merupakan, apakah ini ini adalah janji Tuhan yang kalau kita percaya ini janji, apakah kita tidak perlu takut dan cemas kan? Karena kita tahu Tuhan selalu ada kan, selalu memperhatikan kita, selalu ada untuk kita. Dan kalau kita mau minta, kalau kita mau bergantung pada Tuhan, Tuhan siap kan? Tuhan selalu mau, Tuhan siap
untuk selalu menolong kita. Setelah inilah perenungan kita di pagi hari ini. Dan saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan kalau ada tambahan, dipersilakan. Dan kalau tidak ada, dikembalikan kepada host yang disonder. Terima kasih. Terima kasih, Sonder. Terima kasih juga Kakak LT. Terima kasih LT dengan Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih, Sonder. Iya, terima kasih juga. Terima kasih LT.